Waduh, katanya sih kemarin ada statement dari Anies Baswedan, saya kalau menemui rakyat itu sendiri, tanpa bawa kamera, tanpa bawa siapa-siapa. Kata Om Anies, lalu ini tangan siapa? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, jadi dari sini ketika Anies menyapa warga, nah di sini ketika menyapa warga ada sosok tangan. Nah, ini tangan siapa ini? Padahal di sini masyarakat biasa-biasa saja, cuek-cuek saja. Bahkan di sini ada pedagang keliling sampai melihat gara-gara ada tangan di sini. Di sini terbukti ya masyarakat biasa-biasa saja ketemu dengan Anies Baswedan. Akhirnya pun lari-lari mendatangi Anies Baswedan karena ada tangan. Nah, ya tahu kan? Padahal ya Anda tahu sendiri. Di sini bahkan ada berita yaitu menyebut belusukan tanpa kamera Anies Baswedan akui tak dikenal petani. Padahal ya kalau setiap belusukan Anies Baswedan pasti ada kamera dan bahkan kayak ada di skenario kalau dari video-video yang dulu pernah rame diperbincangkan. Bahkan di sini ada sebuah foto yang menarik lah. Kira-kira Anda pasti ya bertanya-tanya kenapa sampai ada kamera di bawah sini? Ada apa ini ya? Padahal seringkali Anies Baswedan mengajak untuk melihat rekam jejak. Tetapi di sini rekam jejaknya ya seperti ini. Bahkan tidak sepadan dengan ucapan Anies Baswedan yaitu belusukan tanpa kamera. Menurut saya sangat berbanding terbalik dengan perkataan Anies Baswedan ini. Ini malah ada sesuatu yang cukup mengejutkan sampai kameramennya duduk jongkok. Ini bahkan juga dikomentari Ade Armando pada Januari 2021 yang lalu. Lihat tuh, Anies kerja keras sampai harus melihat langsung kondisi rakyat tanpa bawa wartawan dan fotografer. Gayanya sungguh-sungguh, gak kayak Risma yang cuma settingan di Sudirman. Anies is the best. Ya memang sih, kadang-kadang pada waktu Risma kemarin belusukan pada saat menjadi mensos itu juga bahkan dibilang pencitraan dan lain-lain. Padahal yang pencitraan sungguh itu siapa? Presiden Joko Widodo sampai saat ini juga seringkali dibilang pencitraan saat bertemu dengan warga, menyapa warga di sekitar. Padahal pencitraan Presiden Joko Widodo atau gaya Presiden Joko Widodo itu mulai sejak menjadi wali kota Solo. Jadi pencitraannya sangat lama sekali. Bahkan pada tahun 2024 masa jabatan Presiden Joko Widodo sudah habis, tetapi sampai saat ini tetap saja belusukan. Ya seharusnya sih menikmati menjadi presiden ya, duduk di istana saja dan tanda tangan, tetapi tidak dengan Presiden Joko Widodo, memang suka belusukan. Dari sini bahkan juga dikomentari oleh Kanjeng 2022. Pencitraan ya Om, kalau ketemu orang sendiri tanpa bawa kamera, tanpa bawa siapa-siapa, kata Om Anies. Lalu ini tangan siapa Om? Terus yang videoin juga siapa? Cuma tukang bakso yang gak ikut-ikutan. Ya sangat unik sekali kadang-kadang. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Duh, jadi gak enak nih ketahuan Kanjeng tersetting. Sape lo, pohon pun diembat sebelum jadi bangku. Sekarang bukan stabil. Kamera action. Woi, ayo, semua maju action. Ternyata ada tangan yang panggil orang-orang supaya salaman dengan Anies hingga pura-pura heboh seolah dicintai rakyat. Lagu lama pencitraan kasar. Ande otak ngibul mulu dasar gad. Aha, yang di pinggir jalan sudah disiapkan. Begitu siap rekam terus dipanggil. Padahal saat ini masyarakat juga cerdas lah. Ini pencitraan beneran atau hanya settingan lah. Kalau di sini terlihat jelas ada tangan yang memanggil di sini. Yang anehnya lagi menurut saya, kenapa waktu belusukan tidak pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, tetapi saat dicapreskan menjadi calon presiden pada tahun 2024, seolah-olah ya dekat dengan rakyat, belusukan. Tetapi kita tidak tahu lagi besok ketika Anies misal saja menjadi presiden, apakah akan tetap belusukan seperti ini? Ya walaupun ada kamera menurut saya bagus lah.
Blusukan itu bagus, yaitu menyerap aspirasi rakyat, menyerap aspirasi masyarakat. Menurut saya bagus walaupun ada kamera. Tetapi tidak usah seperti ini. Saya kalau menemui rakyat itu sendiri tanpa bawa kamera, tanpa bawa siapa-siapa. Menurut saya sih, saya nggak percaya banget ya, karena rekam jejak Anies Baswedan kalau blusukan ya sambil membawa kolega-koleganya, membawa tim lah intinya. Ini menurut saya juga agak menyindir dari Ganjar Pranowo. Memang sih Ganjar Pranowo itu senang lari-lari. Kalau Ganjar Pranowo jelas lah, memang hobi lari-lari sambil menyapa masyarakat, sambil menyerap aspirasi masyarakat. Menurut saya itu keren, yaitu menyalurkan hobinya plus menyapa masyarakat di sekitar. Nah, bahkan di sini juga ada berita ya, yaitu pilih jalan senyap tirakat Anies, bukan lari pagi lalu diposting. Ini kan secara gak langsung, ya memang ini kayaknya sih ya nyindir Ganjar lah, bukan kebetulan atau bagaimana, tapi ini langsung menyerang Ganjar menurut saya. Nah, di sini selama bulan puasa dan Lebaran Idul Fitri kemarin, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan banyak melakukan perjalanan di berbagai daerah. Namun, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu membantah jika perjalanannya tersebut sebagai safari politik atau blusukan. Ya, kita ketahui kan pada saat safari politik dimanapun di kabupaten atau di provinsi ya terlihatlah ketika Anies melakukan safari politik itu bahkan juga ada door prize, ada hadiah yang menarik. Tapi di sini kok memilih jalan senyap. Selama Ramadan saya tirakat ke berbagai pelosok di banyak tempat. Saya mendengar cerita mereka. Kata Anies saat berpidato di hadapan relawan di tenis indoor. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kemudian menegaskan bahwa tirakat yang dijalaninya karena ingin mendengar langsung cerita dan keluhan masyarakat. Saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan, saya bukan lari-lari untuk posting foto, jelas Anies. Pernyataan Anies disebut seolah tengah menyindir baca pres PDIP Ganjar Pranowo yang beberapa waktu lalu jogging di Gelora Bung Karno. Nah, ini berarti kan agak panas dikit ya dengan Pak Ganjar. Apalagi Pak Ganjar ketika di GBK kemarin untuk lari-lari, ternyata juga banyak respon masyarakat yang bersalaman bahkan berselfie. Padahal itu di kandang Anies Baswedan loh. Tetapi masyarakat antusias menyambut Ganjar pada waktu itu. Dan Pak Ganjar itu juga mengaku kaget lah melihat antusias warga di DKI Jakarta. Ya, menurut saya ini sindiran kemungkinan karena iri mungkin ya. Nah, hahaha, yang di pinggir jalan sudah disiapkan. Begitu siap rekam terus dipanggil. Tangan makhluk halus memanggil orang untuk salaman dengan wantoa. Enggak kok, cuma manggil aja. Ya, tapi gimana lagi lah. Di sini akhirnya juga ada tangan yang bocor memanggil orang-orang di sekitar sini. Akhirnya pun masyarakat datang dan bersalaman. Ya,